Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Materi kali ini adalah sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum dilanjutkan, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi ini akan dibahas tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, kemudian batu, dan rotan. Namun, selain menggunakan bahan-bahan alam, ada juga yang memanfaatkan bahan sintesis sebagai bahan kerajinan, seperti limbah kertas, plastik, dan karet. Produk kerajinan di setiap daerah memiliki kekhasan lokal yang menjadi unggulan daerah. Misalnya, Kasongan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Sumber daya alam yang banyak tersedia adalah tanah liat, maka kerajinan yang berkembang adalah kerajinan gerabah. Kemudian di Palu, Sulawesi Tengah, banyak menghasilkan tanaman kayu hitam. Kerajinan yang berkembang berupa bentuk kerajinan kayu hitam. Secara umum, jenis bahan limbah untuk produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan limbah berbentuk bangun datar dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, kerajinan dari limbah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah sehingga biasanya dibuang. Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Contoh kerajinan dari kulit jagung bisa dilihat dalam gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari kulit jagung. Kemudian, kerajinan dari limbah plastik. Sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. Nah, berikut ini contoh kerajinan dari limbah plastik. Di sini ada sebuah gambar topi ya. Nah, ini dibuat dari limbah berbentuk bangun datar, yaitu dari limbah plastik. Kemudian ada gambar sebuah tas. Ini pun dibuat dari bahan limbah berbentuk bangun datar, yaitu kemasan minuman saset ya. Hasilnya cantik bukan? Nah, kemudian gantungan kunci. Ini pun dibuat dari limbah plastik. C. Kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelepah pisang kering adalah sampah yang tidak berguna.
Bahkan terkadang daun pelepah pisang kering hanya dibakar begitu saja karena dianggap sampah yang mengotori kebun. Namun, daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kerajinan tangan dari daun pelepah pisang kering sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning hingga daun yang berwarna coklat dan benar-benar kering. Berikut contoh produk kerajinan dari daun pelepah pisang. Kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Nah, ini adalah bunga hiasan ya, yang terbuat dari daun pelepah pisang. Kemudian D, kerajinan dari limbah kertas. Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering. Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung. Contoh kerajinan yang dihasilkan dari limbah kertas. Nah, misalnya pot bunga atau juga tas atau tempat sampah misalnya. Nah, bisa dibuat berbagai macam kerajinan. E, kerajinan dari limbah kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Bahkan, busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang, ada juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari limbah kain perca. Bisa dibuat sandal. Unik dan menarik, bukan? F, kerajinan dari limbah kardus. Kardus bekas kadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi ruangan, sehingga mengganggu pemandangan dan kadang dibuang. Dan kadang dibuang begitu saja di tempat sampah. Saat ini banyak sekali kardus bekas yang ada di lingkungan kita. Itu dikarenakan hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari menggunakan kardus sebagai pembungkusnya. Bagi seorang yang berjiwa wirausaha, maka alangkah lebih bagus bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. Berikut ini contoh produk kerajinan dari limbah kardus. Bisa dibuat lampu hias, kemudian figura foto. Kerajinan dari limbah sisik ikan. Nah, sisik ikan pada umumnya hanya dibuang karena dianggap tidak berguna, tidak bermanfaat. Ternyata sisik ikan dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan. Pada umumnya, untuk kerajinan aksesori. Setiap ikan menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya. Sisik ikan kakap sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya lebih terlihat kokoh, tebal, dan besar dibanding sisik ikan mas atau mujair. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesori seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya terlihat unik, artistik, dan menarik. Berikut contoh aneka kerajinan dari limbah sisik ikan. Nah, di sini ada sebuah bros yang terbuat dari limbah sisik ikan.
Kemudian bisa juga dibuat kalung, aksesoris sendal, kemudian anting-anting. Unik dan menarik bukan? Kemudian kerajinan dari pecahan keramik. Pecahan keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan. Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik atau hiasan yang lainnya. Biasanya mozaik dari pecahan keramik disusun untuk membuat gambar bercorak abstrak atau background dari suatu gambar, atau untuk melapisi dinding dan lantai agar terlihat atau terkesan unik. Nah, berikut ini contoh kerajinan dari pecahan keramik. Untuk gambar yang pertama itu adalah hiasan dinding ya, yang terbuat dari pecahan keramik. Kemudian gambar yang kedua juga itu adalah bisa dijadikan sebagai dinding ya, bisa dijadikan sebagai lantai juga. Nah, ini pun cantik dan menarik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, dicukupkan sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.